presentasi sebagai bahan ujian akhir semester teori bilangan saya ambil dari bab 7 subbab 72. Judulnya, topiknya adalah fungsi P. Euler. Seperti yang tertera di slide saya, definisi fungsi Euler, simbolnya flux n, adalah untuk n besar sama dengan 1, fungsi P. Euler menyatakan jumlah integer positif yang tidak melebihi n dan relatif prima terhadap n. Contoh 1 saya ambil, hitunglah nilai dari fungsi P. Euler untuk n-nya 30. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa faktor 30 itu adalah 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, maka yang menjadi faktor 30 ini tidak masuk ke dalam fungsi P. Euler. Nah, untuk N30 maka fungsi P. Eulernya itu sama dengan 8. Yang 8 ini adalah angka-angka prima atau yang koprima untuk N sama dengan 30, yaitu 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Selanjutnya, beberapa teorema dalam fungsi P. Euler. Yang pertama adalah teorema 71. Jika P sebuah bilangan prima dan K besar 0, maka berlaku flux P pangkat K sama dengan P pangkat K kurang P pangkat K kurang 1. Atau boleh juga ditulis P pangkat K kali 1 kurang 1 per P. Atau boleh juga P pangkat K kurang 1 dikali P kurang 1. Selanjutnya ada juga lemma. Jika diberikan integer A, B, dan C dengan GCDA, BC sama dengan 1, GCDA, BC sama dengan 1, jika dan hanya jika GCDA, B sama dengan 1, dan GCDA, C sama dengan 1. Yang kedua, teorema 72, fungsi P. Euler merupakan fungsi perkalian. Selanjutnya, teorema 73, jika n besar 1 dengan faktorisasi prima n sama dengan P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR, maka berlaku fungsi P. Euler untuk n sama dengan seperti yang tertera di slide saya. Nah, untuk teorema 74, untuk n besar 2, maka fungsi Euler merupakan integer genap. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh soal. Hitunglah nilai dari fungsi P. Euler dengan n sama dengan 1001 dan n sama dengan 5040. Nah, kita di sini gunakan teorema 72. Teorema 72 tadi adalah yang berbunyi fungsi P. Euler merupakan fungsi perkalian. Nah, maka bisa ditulis fungsi perkalian untuk M kali N sama dengan fungsi P. Euler untuk M dan fungsi P. Euler untuk N. Nah, kita buat faktorisasi 1001, bahwa 1001 itu adalah 7 kali 11 kali 13. Nah, maka untuk nilai fungsi P. Euler 1001 sama dengan fungsi P. Euler 7 dikali fungsi P. Euler untuk N sama dengan 11, nilai dari fungsi P. Euler untuk N 13. Fungsi P. Euler untuk 7 itu nilainya adalah 6. 6 ini adalah bilangan yang relatif prima terhadap 7.
Berarti 7-nya enggak termasuk karena 7 itu kelipatan 7. Kalau yang kelipatannya tidak termasuk. Berarti nilai fungsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bukan 7, 6. Itu sama dengan 6. Ada 6 buah. P Euler untuk N sama dengan 11 meliputi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah. Begitu selanjutnya. Untuk N sama dengan 13, dapatkan nilai fungsi P Euler-nya 13. Jadi, nilai fungsi P Euler untuk N sama dengan 1001, kita peroleh dengan cara mengalikannya. 6 kali 10 dikali 13 sama dengan 720. Untuk nilai fungsi P Euler N sama dengan 5040. 5040 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, jadi nilai fungsi P Euler untuk N 5040 sama dengan nilai fungsi untuk N 2 pangkat 4, N 3 pangkat 2, N 5, N 7. Nilai fungsinya nanti dikalikan. Kita gunakan teorema 72 tadi. Nah, gunakan teorema 71 yang menyatakan bahwa ini nilai fungsi P Euler untuk N P pangkat K sama dengan P pangkat K kurang P pangkat K kurang 1, atau boleh juga seperti contoh ini, P pangkat N kurang 1 dikali P pangkat N. Maka untuk N 2 pangkat 4, nilai fungsi P Euler-nya 2 pangkat 4 kurang 1 kali 2 kurang 1. Berarti 2 pangkat 3 kali 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk N sama dengan 3 pangkat 2, nilai fungsi P Euler-nya sama dengan 3 pangkat 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1. Sama dengan 3 kali 2, 6. Untuk N sama dengan 5, maka nilai fungsi P Euler-nya 4. Untuk N sama dengan 7, nilai fungsi P Euler-nya 6. Jadi, nilai fungsi P Euler untuk N 5040 sama dengan 8 kali 6 kali 4 kali 6 sama dengan 1152. Selanjutnya, kita gunakan teorema 3 untuk menghitung nilai fungsi P Euler untuk N sama dengan 36.000. 36.000 itu kalau difaktorisasi primakan, maka sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nah, teorema 73, jadi P Euler untuk N sama dengan N kali 1 kurang 1 per P1 kali 1 kurang 1 per P2 sampai 1 kurang 1 per PR, di mana P1, P2 itu adalah angka-angka yang berbeda dari faktorisasi prima N. Nah, maka kita terapkan rumusnya. Untuk N 36.000, maka nilai fungsi P Euler-nya 36.000 dikali 1 kurang setengah dikali 1 kurang sepertiga dikali 1 kurang seperlima. Jawabannya 9.600. Nah, mungkin itu aja soal-soal yang berkaitan dengan teorema P Euler. Soal-soal selanjutnya itu hanya modifikasi untuk membuktikan beberapa sifat. Nah, untuk contoh 3, diketahui integer M sama dengan 3 pangkat K dikali 568 dan integer N 3 pangkat K dikali 638. K-nya besar sama dengan 0. Kita disuruh menunjukkan banyak torsi itu banyak pembagi, banyak faktor M sama dengan banyak faktor N. Terus tau M sama dengan tau N. Terus yang terakhir, nilai fungsi P Euler M sama dengan nilai fungsi P Euler-nya untuk N. Nah, seperti yang tertera di slide saya, 568 itu 8 kali 7, 1. 638 itu 2 dikali 11 dikali 29. Nah, ini pembuktiannya. Jumlah faktor M sama dengan torsi 3 pangkat K kali torsi 8 kali torsi 71. Torsi 8 itu didefinisikan dengan faktor 8.
Faktor 8 ada 4 buah, faktor 71 2 buah. Maka banyak faktor M sama dengan torsi 3 pangkat K kali 2 kali 2 kali 2. Nah, bisa ditulis torsi 3 pangkat K yang 2 itu adalah angka-angka dengan faktor 2. Torsi 2. Torsi 11 faktornya 2. Torsi 29 juga 2, maka terbukti. Nah, begitu selanjutnya untuk banyak faktor. Tahu M itu berarti jumlah pembagi dari M. Nah, kalau M-nya 8, tahu M berarti pembagi 8 itu 1, 2, 4, 8 dijumlahin. Kalau tahu 71, pembagi jumlah angka pembagi untuk 71, 1 tambah 71. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini untuk nilai fungsi P Euler-nya. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.